Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, hari ini kita akan masuk materi pertama dari apa yang dikembangkan oleh Community Balai Solution. Jadi, CBS atau Community Balai Solution adalah sebuah komunitas yang dibangun oleh Balai Training dari pengalaman mereka memberikan pelatihan pada para profesional di Indonesia selama dari 2010 selama hampir 12 tahun lebih ya gitu. Dan kami dari Rumah Belajar Zokah pun menyambut itu dan mengembangkan kecerdasan. Jadi kemampuan berpikir lateral atau menemukan ide-ide baru. Karena tantangan hari ini adalah kita berhadapan dengan kondisi yang tidak biasa. Ketika kita mulai dengan COVID, kemudian dihajar dengan resesi, banyak PHK, banyak bisnis tutup, dan akibatnya kita membutuhkan ide-ide baru. Maka dengan konsep mencerdaskan bangsa sekaligus membantu duafa, kami membangun namanya Community Bali Solution. Fokus Bali Solution biasanya diajarkan pada para profesional untuk materi leadership di mana di situ ada ada strategi ataupun materi problem solving yang disebut dengan Bali Solution. Bali itu singkatan dari B-nya brightening, E-nya analyzing, L-nya linking, dan E-nya empowering. Dan Bali Training maupun Yayasan Zoka atau Rumah Belajar Zoka punya misi yang sama, yaitu mencerdaskan bangsa. Karena kalau masyarakat kita cerdas, masyarakat kita punya mental solution, gitu, mental solusi, tidak suka berdiam diri pada masalah, gitu, tapi terus menjadikan itu project, menemukan solusi, maka negeri ini menjadi lebih baik. Itu misi kita bersama, dan harapannya disambut masyarakat, dan masyarakat mau belajar, karena hari ini masyarakat inginnya solusi, tapi kita tidak bergerak menjadi solusi. Jadi kita menanti orang lain. Sementara menanti orang lain kita tidak tahu datangnya. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa kita bekerja menemukan solusi dan kita sebagai makhluk beragama, sebagai umat yang meyakini ada Tuhan yang Maha Esa, gitu. Dan kita meyakini bahwa akan ada pertolongan-pertolongan di jalan. Apalagi kalau kita menjalankan pola pikir fisika kuantum ya. Kami salah satu yang dikembangkan oleh Rumah Belajar Zoka adalah pengembangan pola pikir fisika kuantum di mana di setiap internal kita, jadi dialog internal kita akan mempengaruhi di dunia eksternal kita. Maka pastikan dunia internal kita berdamai, pastikan dunia internal kita sesuai dengan apa yang kita impikan yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari sang jenius ya, eh, Edward de Bono, salah satu orang jenius di abad ini, dan dia meninggal 2021 dan dianggap orang paling jenius, bukan paling tidak, tapi orang yang mempelopori tentang pendidikan berpikir. Karena selama ini kita memikirkan, kita tidak pernah berpikir bahwa berpikir itu adalah sebuah keterampilan. Maka materi kita hari ini thinking is skill. Nah, kita sering sekali berpikir seperti ada di gambar itu tuh. Kita perlu problem baru berpikir dan menemukan solusi. Tapi pernah nggak kita melakukan eksperimen problem, eksperimen challenge gitu, eksperimen tantangan ya. Orang berpikir kan itu tantangan dibanding problem. Dengan cara itu sebenarnya kita akan melatih berpikir kita dan menemukan solusi-solusi. Baik yang sifatnya problem yang urgent yang kita hadapi, ataupun problem yang kita rancang. Misalnya kita lagi jalan nih, tukang bakso, kita lagi tukang bakso. Dan orang kita mikir, apa yang diperlukan agar tukang bakso ini bisa lebih efisien kerjanya misalnya. Lebih efektif kerjanya. Misalnya dia saya dagang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 21 jam dia, 20 dari 20 jam lah ya. Bisa nggak dia bekerja dengan hanya 5 atau 6 jam, tapi hasilnya sama dengan kerja 20 jam lebih. Nah, itu ya, apa, itu yang kok 20 jam lebih, sekitar 10 jam lebih lah ya, 12 jam ya, gitu. Bisa nggak kita dengan sedikitkan waktu kerja, tapi meningkatkan omset
lebih banyak gitu. Dan itu menjadi challenge, kita nyebutnya tantangan, bukan problem. Tapi sebenarnya problem itu kalau kita ngerti berpikir, problem itu tidak tepat bahasa. Yang tepat menantang pikiran kita untuk terus mencari ide solusi. Jadi problem thinking solution itu cara kerja berpikir kita. Jadi most of the time sebenarnya yang bagus adalah tantangan thinking and solution. How to deal with challenge ya. Jadi kita tantang diri kita sampai ke level tertinggi dan kita membiasakan diri kita berpikir di situ. Baik, kita lanjut. Sekarang kita ke selanjutnya. Oke, ini tentang saya. Saya ada di dua kaki hari ini. Saya berdiri di Bali Training sebagai trainer. Di yang kemudian saya berdiri sebagai Zokas di ketua harian. Ini sudah CV saya. Sekarang kita belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar 5 hal. Pelajaran peran, apa sih peran berpikir. Kemudian nanti kita dengarkan bagaimana Edward Bono menuturkan di salah satu kuliahnya dia. Kuliah ini tahun 80-an, kalau 80 90 lah. Di mana OHP, Infocus belum ditemukan, baru ada OHP gitu. Kemudian kita bicara apa itu strategi berpikir, kemudian kita bicara sekilas konsep problem balance solution, dan kita akan diskusi sesaat materi yang kami akan berikan pelatihannya kemungkinan di tanggal 23, yaitu NLP for Problem Solving atau Hypnotherapy for Problem Solving. Oke, kita mulai. Apa eh, ap- apa itu peran berpikir? Kalau kita mulai dari pola pikir siklus sukses, apa yang dikembangkan oleh Anthony Robbins, ternyata manusia itu dalam bertindak dia punya siklus. Ini dalam konteks mengejar goalnya. Siklus pertama bicara belief, certainty, keyakinan. Gitu. Orang yang keyakinannya tinggi, dia paham bahwa manusia itu potensinya besar. Maka dia akan menyentuh potensi yang besar. Dan potensi yang besar, maka actionnya juga besar. Karena potensi itu besar, keyakinan tinggi, maka actionnya besar. Kalau actionnya besar, maka potensi hasil bagus akan lebih lebih terjadi. Gitu. Tentu di luar itu ada takdir dan sebagainya. Tapi kita mengatakan bahwa orang yang actionnya masif, potensi untuk berhasilnya tinggi. Dan ketika berhasil tinggi, beliefnya makin tinggi. Dan siklus berputar terus. Potensial, action, result, dan hasilnya terus berputar. Dan ini juga terjadi ketika keyakinan kita rendah. Keyakinan kita rendah, menyentuh potensi rendah, action kita sedikit, dengan action tinggi, maka kemungkinan suksesnya akan sedikit. Gitu. Dan siklusnya kembali berputar. Ini yang membuat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Gitu. Nah, pertanyaannya di mana peran berpikir? Peran berpikir ada di belief. Karena keyakinan itu hasil output dari berpikir. Kita bisa keyakinannya tinggi karena ada proses berpikir yang membuat keyakinan itu tinggi. Begitu juga keyakinan itu rendah. Gitu. Nah, ada istilah orang NLP menyebutnya bisa nggak Anda bahagia tanpa alasan? Bisa sebenarnya. Yang membuat kita tidak bisa, kita merasa tidak pantas bahwa untuk bahagia butuh alasan tertentu. Orang bahagia harus punya mobil, Lamborghini, rumah mewah, 3 lantai, luasnya 1.000 meter. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan lama menjadi bahagia. Tapi kalau kita mau bahagia kapanpun, tanpa ada alasan, maka kita mau boleh pilih sendiri kapan mau bahagia. Nah, itu harus berpikir juga. Jadi, semua hal yang berhubungan dengan kondisi mental kita, itu hasil berpikir. Karena sebenarnya thinking and feeling itu berada di tempat yang sama. To feel good, kita harus thinking something good. To feel bad, sama juga gitu. Kita thinking something bad. Gitu. Dan itu harusnya menyadari kita bahwa mental itu ada hubungan dengan berpikir. Nah, siklus ini sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana peran berpikir di dalam kehidupan kita. Pebisnis yang tidak yakin dalam menjalankan bisnisnya akan mengaruhi potensi, akan melakukan tindakan, dan akan mempengaruhi hasilnya. Oke, siklus-siklus. Jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana peran berpikir di dalam kehidupan seorang, bisnis maupun apapun itu. Ya berpikir itu menghasilkan belief. Ketika belief kita rendah, maka akhirnya rendah juga resultnya, hasilnya ya.
Oke, sekarang apa kita lihat kata-kata pelajaran dari Edward de Bono. Sebenarnya perkenalkan dulu Edward de Bono. Dia adalah orang Malta sebenarnya. Gitu. Dia profesor di Universitas Malta, juga membangun kedokteran di Harvard. Gitu. Dia juga dokter, dia juga psikolog, gitu. Dan dia PhD, PhD dari Cambridge, dan PhD juga dari Oxford. Gitu. Jadi dua dokter dan dia peneliti di lateral thinking, sebuah konsep yang sekarang menjadi salah satu kata di dalam kamus bahasa Inggris. Artinya sangat dihargai. Mengapa dia menjadi salah satu kata dalam bahasa Inggris dimasukkan kata dan menjadi bagian dari kamus bahasa Inggris. Dengan kata lain, saking bagusnya tuh ide lateral thinking, dia mendapatkan penghargaan banyak sekali dan apa yang ditulis ini baru sebagian. Yuk sekarang kita belajar dari what the body. Jadi ini adalah salah satu kuliah dia somewhere between 980 atau 90. Jadi masih masih lama ya ininya videonya. We're going to be looking at thinking and in particular discussing whether thinking is a skill. Is thinking something we can improve by attention, practice, by doing it, or is it just natural like walking, breathing, talking, and we don't have to bother about it? Indeed, you could say, why do we need to bother about thinking at all? Couldn't we just stick to routines, habits, drift along, doing the obvious thing at any particular moment? But of course, there are times when thinking and being able to think has certain advantages, like in the following story. Jadi sesi ini Edward Bono bercerita tentang berpikir. Banyak orang mengira bahwa berpikir itu apakah sama dengan bernafas, detak jantung, berjalan dan sebagainya. Perlu dilakukan pengesengajaan nggak berpikir atau sebuah natural aja nggak bisa diapa-apain gitu. Dan Edward Bono mulai kuliah ini dengan sebuah cerita. And it's set in the United States, and a young man goes to his bank manager and says, I want to open an account into which I'm going to deposit $1,000 a week. And the bank manager was delighted, as bank managers tend to be on those sort of occasions. So each week he personally turned up and deposited his $1,000. After a few weeks, one day he turned up and he was invited into the manager's inner office. And he went in, and there was the manager sitting at his desk. And with the manager was a strange gentleman who was introduced as being from the FBI. And Oke, ini ceritanya adalah ada seorang anak muda eh, datang ke sebuah bank, kemudian membuat akun, kemudian dia katakan saya mau nabung setiap minggu $1.000. $1.000 waktu itu cukup besar ya gitu. Dan tentu bank manajer banknya senang gitu. Ada orang nabung. Tapi kemudian datang oleh FBI menyelidiki orang ini, pemuda ini karena pemuda ini di rekodnya tidak punya kerjaan. Tidak punya kerjaan tetap, malah kadang-kadang hanya main-main aja, kadang-kadang mabok, kadang-kadang dengan kegiatan apapun yang nggak ada hubungannya dan malas-malasan. Tapi bagaimana dia bisa punya uang $1.000? they interrogated this young man. They said, where are you getting your money from? We know you don't work. You spend your time drinking, gambling, and we suspect you're getting your money by selling drugs. And he said, no, no. He said, I get my money from gambling. So they said, how can you be so sure of getting a regular income from something as chancy as gambling? Nah, kemudian pemuda itu datang, suatu saat dipanggil oleh manajer bank, kemudian manajer bank sudah didampingi oleh FBI. Kemudian ditanya lah, diinterogasi lah, di mana kamu dapat duit? Kamu kan orangnya hanya mabuk-mabukan, judi dan sebagainya dan tidak banyak kegiatan. Kemudian si pemuda itu menjawab, ya saya dapat $1.000 setiap minggu nabung ke sini kok. Sudah konsisten. Si FBI mengatakan, bagaimana Anda tahu Anda bisa menghasilkan $1.000 tiap tiap minggu gitu. Mereka curiga orang-orang ini menjual
obat-obatan terlarang ya, narkoba dan sebagainya. He said, well, I only bet on certainties. So they laughed a bit and said, how you should be so lucky to find the certainties. He said, I don't find them, I make them. Nah, kemudian ditanya oleh FBI ini, bagaimana kamu yakin bisa dapat $1.000? Oh, saya saya main judi untuk hal yang saya sudah anggap pasti itu bisa bisa menang. Saya orang FBI tetap bagaimana kamu yakin kamu bisa menang terus? Apa bisa yakin bahwa judi kamu bisa benar dan dan ini memastikan kamu bisa menabung $1.000 setiap minggu. Anyway, they didn't believe him and they were going to haul him in for interrogation. To save himself from this rather tricky position, he looked across at the manager and he said, I will make a bet with you for $1,000 that by this time next week your nose will be made of wood. So the manager said, don't be silly, you can't be serious. He said, oh, it's perfectly serious, regular bet, $1,000, this time next week your nose is made of wood. So the manager shrugged and said, okay, I accept your bet. Kemudian si pemuda membuat taruhan gini ke FBI-nya. Ini lihat ya, saya yakin seminggu dari sekarang hidung si manajer dikatakan akan eh, kayak hidung Pinocchio gitu, dan dia akan jadi dari kayu gitu. Terus si manajer bank, kamu bercanda? Enggak, saya serius gitu. Kalau mau gitu, saya buktikan bahwa hidung kamu akan tumbuh seperti kayu. Orang FBI-nya melongo, tapi akhirnya oke, kita lihat minggu depan, kata si manajer bank. The week passed and the young fellow turned up, and this time he had a friend with him. And the manager said, nice of you to come and pay your bet. You owe me $1,000. As you can see, my nose is not made of wood. So the young man said, Nah, minggu berikutnya dia datang, tapi kali ini dia datang bersama temannya, gitu. Temannya duduk di belakang, ngeliatin, kemudian si manajer balas, oke, sekarang bayar $1.000 kamu. Udah jelas kamu kalah taruhan. Jadi hidung saya normal-normal aja, kata manajer. as may be, but I always check things out for myself. I never believe anyone's word for it. So the manager says, go ahead, check it out, feel my nose. So he leant across the table, grabbed the manager's nose, and gave it a very big, a very sharp, a very painful twist, a tweak. At this point, his friend collapsed, fainted on the floor. Nah, kemudian si pemuda itu katakan ke manajer, bang, saya tidak bisa percaya begitu, saya orangnya suka ngecek dulu gitu. Kemudian si teman si petaruh itu tadi dia pegang hidung-hidungnya manajer, dipijet-pijet dan sebagainya gitu. Apa untuk memastikan bahwa itu benar dari daging, tidak berubah jadi kayu gitu. Dan melihat itu temannya langsung pingsan gitu. And the manager, noticing this, said, what's the matter with your mate, your pal there? He said, oh, him, he said. I made a bet with him for $2,000 that I'd walk into your office and grab you by the nose. Nah, kemudian uh, si manajer nanya tuh, kenapa teman kamu tuh kok tahu-tahu pingsan gitu? Oh, nggak apa-apa, kata dia. Saya taruhan $2.000 gitu. Taruhannya gimana katanya? Jadi saya akan masuk ke bank, kemudian akan megang-megang hidung sang manajer gitu. Dan temennya langsung pingsan. Artinya apa? Itulah kecerdasan, itulah berpikir gitu. Dia membayar uang $1.000 ke manajer, tapi dia mendapatkan $2.000. Dan itu adalah tentang berpikir. Dari berpikir itu sebuah skill, kemampuan. So on that occasion, his thinking not only saved himself from a very difficult situation, but it also earned him $1,000 for that week's deposit in the bank. So there are times when thinking is of value. One of the other areas in which thinking is value is to enable us to do something much more simply. Now, supposing I asked you to add up all the numbers from 1 to 10. That's not a very difficult task, and by the time I finish speaking, some of you will have got the answer. Adding up all the numbers from 1 to 10. Any offers? Numbers from 1 to 10? Nah, ini Edward Hall mengatakan bahwa inilah bagaimana bernilainya sebuah proses berpikir. Bahkan bisa menyelamatkan, bahkan menghasilkan uang lebih banyak. Sebenarnya cerita lah, ini sebenarnya cerita dari seorang ahli matematika namanya Carl Gauss namanya, Carl Gauss. Jadi ini cerita tentang bagaimana menjumlahkan angka 1 sampai 10, 1 plus 2 plus 3 dan sebagainya. Kemudian Edward Bono mencalon peserta di sana, ayo siapa yang bisa ngitung 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai 10. Kira-kira berapa nilainya? 10. Anyone?
Yes? 55. 55. Okay. Well, about 200 years ago in Germany, a teacher went into a classroom and he sat down behind his desk and he said to the youngsters, the young boys, I want you to add up all the numbers from 1 to 100. And the teacher sat back to read his book, which was the reason for giving them this problem. After about 10 seconds, this awful little boy put up his hand and he said, Teacher, I have the answer, and the answer is 5050. Nah, ini kemudian cerita dari 200 tahun yang lalu, seorang guru, jadi di sebuah sekolah, karena gurunya nggak masuk, jadi berisik kan. Jadi guru itu masuk, kemudian ingin maksudnya menenangkan siswa. Kayak sekarang kalian hitunglah 1 sampai 100, dijumlahin 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai 100. Kira-kira berapa nilainya? Mereka semua peserta sibuk. Tapi ada seorang anak yang langsung menjawab, hitungan kurang dari 2 menit, kalau nggak salah berapa menit. Guru, saya sudah tahu angkanya 5050. Bagaimana kamu tahu? Guru itu mulai mulai protes karena sebenarnya dia berharap ada waktu lama. Tapi langsung bisa dipecahkan dengan cepat. The teacher was furious. He said, you couldn't possibly have worked it out in 10 seconds. Someone from last year's class must have told you, or your father, and so on. And the little boy said no. The little boy's name was Gauss, and he subsequently became a mathematician. Nah, nama anak itu namanya Carl Gauss ya, seorang ahli matematik. Besarnya menjadi seorang ahli matematik. Mathematical genius. And we use his name today in the unit of magnetism, and a magnetic field is a Gaussian field. The little boy said, no, he said, it's very obvious, he said, here we are, he said, and if that's 1, and that's 2, and that's 3, he said, it's like a big triangle, and that's 1, and that's 100. And he said, if we split it in the middle, and we sort of hinge it, so this bit goes up there, then we get 101 times 50. 101 times 50 is 5050. Jadi ini adalah dia membagi pasangan ya, karena 1 plus 100 kan 101. Kemudian 2 plus 99 kan 101. Maka dia tinggal hitung ada berapa pasangan, tinggal dibagi 2 saja, kemudian dikalikan. Dan itulah angka 5050 hasil. Now, that's a particular way of looking at it. You could look at it another way. You could say, instead of adding 1 to 2 to 3, if we add 1 to 100, we get 101. If you add 2 to 99, you get 101. And when you come down and you run out of numbers, you get 49, you add to 52, you get 101. And then, of course, if you add 50 to 51, because these are coming down and these are going up, you get 101. So you get 50 times 101, 5050. In other words, our thinking here has provided us with a way of saving time, saving effort, and so on. So, a particular use of thinking. Nah, Edward Dolock, itulah pentingnya berpikir. Kita akan mengubah lebih efisien waktu, lebih cepat juga, gitu. Dan itulah mengapa berpikir menjadi sebuah keterampilan. Then there's another use of thinking, which is a very, very important one, and it's what Einstein used to call a thought experiment. And most of Einstein's work was actually based on just such thought experiments. Experiments he did in his mind, saying to himself, if I look at things this way or that way, what would follow? And then working out the results, and in fact, getting an Italian to work out the mathematics for him. Salah satu strategi dalam berpikir adalah eksperimen berpikir. Ini yang dilakukan oleh Einstein. Jadi Einstein sebelum memutuskan suatu masalah, dia memikirkan dulu dalam benaknya gitu. Dan melakukan eksperimen-eksperimen gitu. Dan disitulah kemudian bisa menemukan sebuah tantangan permasalahan lebih komprehensif. Now, we can do a thought experiment going back to the days of Galileo. One of the things for which Galileo got credit. Ini adalah percobaan Galileo dan membuktikan bahwa benda yang lebih berat, benda berat sama benda ringan, ketika dijatuhkan dari atas, tebakan Galileo kan siapa yang cepat duluan sampai. Orang berpikir bahwa yang berat akan lebih sampai. Dalam kenyataannya sebenarnya semuanya berat itu akan sama. Bagaimana pemaparannya kita lihat. Was showing that if you drop a heavy object, the light object, they reach the ground at the same time, if they're so big that air resistance isn't a major factor. I say got credit for it, because in fact a Dutchman had shown it first, but Galileo had better public relations, so he got the credit.
Now, we can do a thought experiment and show that that is very likely, even though all the philosophers of the day said it can't be. If something is heavier, it must get there faster, because that is what heaviness is all about, a sort of urge to hit the ground. So let's do a very simple thought experiment. Sekarang kita lakukan thought eksperimen atau eksperimen berpikir. Dipecahkan oleh Eduardo Bono. Firstly, we choose the object, so the heavy object is 4 times as heavy as the light object. Oke, sekarang contohnya adalah ada benda yang 4 kali lebih berat dibanding yang satunya. Then we change the substance of this, so it's the same substance as this. So obviously it's going to be much smaller. Maka kemudian dipecah tuh. Saya 4 1, yang 4, yang satu jadi 1. Bendanya sama-sama berat, tapi yang satu beratnya 1, yang kedua beratnya 4. 4 kilo, 1 kilo lah, anggaplah gitu ya. Next, we changed the shape of that, so it consists of a cluster of 4 equal pieces. Then we change the shape of the cluster, and we string these out, so it's in a line. The weight hasn't changed at all, so on. Nah, kemudian dijajarkan, jadi yang 4, anggaplah kalau batu ya. Ada batu beratnya 4 kilo, kemudian ketika dipecah, batu itu misalnya dipecah per kilo ya. Jadi batu itu ada empat batu yang beratnya 1 kilo ditambah 11 1 kilo. Next, in our thought experiment, we separate these in our mind. Now, what has happened now is that these are equal, because that is divided into 4 equal parts. That is equal to these. So naturally, we would expect that since they're all equal, they're all going to behave in the same way, because they're all equal. Ya, karena Then we semuanya say, sama, what happens if we now... karena semuanya sama-sama 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, tapi ada 4, ditambah 11 1 kilo, jadi sama 1 kilo meluncur ke bawah, maka jatuhnya batunya akan sama sampainya. join them up. If we join these up, what would happen? Since they're falling together, the join could be a piece of chewing gum. It doesn't have to be a weld or anything, it could be a piece of chewing gum. If we join them up, for instance with a piece of chewing gum, what would we expect to happen? Would we expect them suddenly to accelerate, because they're joined up, and if so, where would the extra energy come from? So which is the more surprising? And all science works on the balance of surprise. You can never actually prove anything. You can only prove things in mathematics, which is a closed system. But in science, you can simply say it would be very unlikely if this or that happened. So here we have the choice. Which is the more likely? That joining them up would make them accelerate, or that would make no difference? The balance of surprise is it would make no difference, in which case, if those are equal, then joining them up makes no difference. That should be the same as that. Changing shape makes no difference as far as weight goes, for all that. Changing shape again makes no difference. Changing substance makes no difference as far as weight goes. So as far as weight goes, it would be very likely that objects of different weight fell with the same acceleration. So by doing a thought experiment, we go through things in our mind, we think, in fact, in order to work things out. And of course, one of the main purposes of thinking is to go from things we know to things we don't know. And that's one of the important points of thinking. Nah, jadi Edward ingin jelaskan tadi batu yang dipecah disatukan pun sebenarnya tidak memberikan dampak apapun. Dengan kata lain, ada kalanya dalam berpikir kita perlu memahami bahwa dalam berpikir itu kita perlu melakukan eksperimen. Benar nggak sih analisa kita begini? Benar nggak analisa kita bahwa batu itu disatukan, dipisahkan akan berbeda gitu? Karena analisa orang kan biasanya kalau kita disatukan, batunya akan apa? Akan berubah beratnya, ternyata nggak, tidak memberikan dampak apapun pada kecepatan batu untuk turun ke tanah. Ini kita lanjut sekarang pembelajaran De Bono. Floating on that basin is a tin. Now let's Oke. look at a problem
which illustrates another important aspect of thinking. And this is a problem set as follows. There's a basin and full of water, and floating on that basin is a tin tray, and resting in the middle of the tray is a bottle, beer bottle, wine bottle, milk bottle, also full of water. The whole thing's full of water. Now someone comes along and upset. Jadi ini ada satu kondisi. Ini kembali ke eksperimen berpikir ya. Ada satu kondisi di mana ada satu tempat berisi air. Di atas permukaan air itu ada baki. Di atas baki itu ada air terisi gelas terisi air. Kemudian piring, pokoknya semua perlengkapan makan ada di situ semua gitu. The whole thing. So the bottle and the tray are all under the surface. Nah, kemudian ada orang menjatuhkan semuanya. Menjatuhkan semua dari mulai bakinya, air, tadi botol yang berisi air, dan semua ditaruhkan ke bawah. Nah, sekarang pertanyaan dia. Of the water. It's all upset, all on the surface of the water. Now, what I want you to think about, and you've got to think about carefully, is when it's all upset, what happens to this water level in the basin? Does it go up? Does it go down? Or does it stay the same? In other words, when the bottle... Pertanyaannya adalah, apakah level atas air itu ketika semua benda yang di atasnya ditaruh di air akan meningkat, level atasnya menurun atau sama? The tray is all upset and all goes into the basin. What happens to the water level? Go up, down, stay the same? How many people think it goes up? Okay. How many people think it stays the same? All right. And finally, how many people think the water would go down? Just one gentleman there. Well, actually, it goes down. Well, that's not surprising. I once gave this to a class of 30 youngsters, all of whom were gifted, IQs of over 140, and every single one of them got it wrong. Now, they didn't get it wrong because they were stupid or couldn't work it out. They got it wrong because they were thinking too fast. And one of the big problems in thinking is we zoom along and think too fast. So in this case, we say water floating, water underneath can't make any difference. It's probably going to stay the same. What we need to... Nah, tadi kemudian orang ada yang bilang atas, ada yang bilang turun, ada yang bilang hanya satu tadi yang bilang turun. Nah, Edward Bono sudah coba orang-orang IQ tinggi gitu. Dan banyak mereka yang mengatakan naik gitu. Ataupun menebak dengan cara yang salah gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir terlalu cepat. Do in thinking is really take it quite slowly, one bit at a time. For instance, Disinilah katanya perlu juga berpikir perlahan ya, jangan terlalu cepat gitu. Sehingga membedahnya lebih produktif lah dalam membedah satu kasus. what we say here is when they're floating, the water, the glass, and the tray are displacing water. It's the weight, the tray, the glass, the water displacing water. When it's underneath, it's only the volume of the water, the glass, the tray displacing water. The water is the same in each case, but the volume of the glass and the tray displaces less weight than less water than the weight of the glass and the tray, which is because they're heavier than water, and that's why they sink. So if they're underneath, it actually goes down. So we need to keep in mind this thinking. Nah, jadi ketika tenggelam, maka sebenarnya berat gelasnya ketika tenggelam lebih ringan gitu. Maka airnya sebenarnya turun. Slowly, moment to moment, following it rather than rushing ahead as fast as possible. Edward Bono ingin menjelaskan bahwa ada kalanya kita tidak perlu berpikir cepat, kita butuh perlahan memikirkan semua kejadiannya dengan lebih clear gitu. Because outside emergencies, there's very few occasions when actually thinking fast makes a difference. And now we come to a very important point about thinking. Let's see how quickly we could find the tallest person in this room. Let's have some suggestions from you as to how we could find the tallest person in the room. Let's have... Nah, kemudian ditanya bagaimana? Jadi sekarang kita berpikir katanya, bagaimana menemukan orang paling tinggi di kelas ini? Kemudian dia minta diskusi ke peserta. Suggestions. How might we find the tallest person? Well, you could
ask everybody, say somebody thought they were tall, then you could ask them, and Yes. then somebody could say if they were taller than them. Okay, fair enough. Make everybody stand up. Make everyone stand up. Some others? Ask everyone over 6 feet to stand up. Okay. All right, I think the first suggestion is probably the best. Let's have those people who think they might possibly be the tallest tell us their height. Anyone who thinks he might possibly be the tallest? You do. How tall are you? 6'4". Any advance on 6'4"? Any advance on 6'4"? Okay, you win. Jadi cara terbaiknya adalah ternyata ya tanya pada diri siapa yang kira-kira paling tinggi ya. Kalau siapa yang paling tinggi ditanya, oh berapa tingginya? Tinggal kita tanya. Misalnya orang tingginya 180, oke. Tinggal tanya, adakah yang isinya tinggi di atas 180? Kalau nggak ada berarti dia yang menang. Itu aja sebenarnya. Jadi Mas Tibono kadang-kadang kita perlu simple berpikir. Nggak usah terlalu jelimet berpikir. Kembali ini tentang latihan berpikir, dan berpikir itu tentang keterampilan. That's a very simple way, a very nice way of doing it. All right, now, to some extent, you can't do much about being tall. There is a theory that the reason present generations are taller than older generations is that we use aluminium cooking pots, and aluminium is a trace element which is needed for making you tall, but that's only a theory. But essentially, you can't do anything about your height. But let's see something else about which you can do something, and I'm going to ask my assistant, Dinah, here to bring me 3 oranges with which I'm going to attempt to do something. Ya, tapi di sini ada boleh yang mengatakan tinggi dan pendek Anda itu tidak bisa dilakukan apapun. Maksudnya sekuat apapun, ya paling nggak terlalu signifikan lah. Kalaupun kita pakai ortopedia atau apapun itu. Dan dia ingin menunjukkan sekarang bagaimana dengan juggling. Juggling itu lempar-lempar bola. Gitu. Dia ingin menjelaskan bahwa keterampilan itu bisa kita bisa pengaruhi sebuah keterampilan. Berbeda dengan tinggi dan pendek ya. Let's put these down. And what I'm going to attempt to do is to juggle. Obviously, not very good at it. All right, let's now get someone else to try and juggle. Dinah, you choose someone to try and juggle. Would you like to have a go? All right, have a go. Try and juggle. Let's see. That's better than I did. Try it. Okay, now let's see if there's anyone here who really can juggle. Any volunteers? Okay? All right, let's have the gentleman in the corner. Okay, very good. Okay, now the gentleman obviously can juggle very well. Now let's just ask him, first of all, we'll ask him a question, then we'll come back to the general point. In order to keep your skill at juggling, how much do you have to practice, roughly? Well, 3 or 4 times a week if I'm working on a routine. Okay, now the distinction... Dia kode yang menjelaskan, berapa lama kamu latihan bisa juggling seperti itu? Maka 3 atau 4 seminggu, 3-4 kali seminggu. Dan dia luar mengatakan bahwa itulah berpikir itu maksudnya bisa dikembangkan, bisa dilatih dan sebagainya. I want to make is between being tall, which is your genes, you can't do anything about, and juggling, which is a skill, which is a matter of practicing. Now, jadi beda ya antara tinggi dan pendek itu kan ada di gen kita ya di apa pokoknya kita lahir begitulah nggak bisa apa. Tapi kalau juggling kita bisa latihan, kita bisa tumbuhkan keterampilan itu dan itu bisa kita pengaruh dan itu begitu juga berpikir. To my mind, perhaps the biggest fallacy ever in education is to believe that in thinking it's just a matter of IQ, and if you have a high IQ, you are a good thinker. Now, why is this fallacy so dangerous, so very dangerous? And the reason it's dangerous is quite straightforward, and it's this, the 2 reasons. One is we believe that if you have a high IQ, then with regard to your thinking, nothing need be done, because you've got a pretty high IQ, you're probably a good thinker. If you have a lower or ordinary high IQ, it also follows that nothing can be done. So the result of that, to my mind, terrible fallacy is that we don't do anything about teaching thinking as a skill. And
If we break away from that and we regard thinking as a skill, which I do, then we get a difference. Now, in fact, it's even worse than that, because in our experience, we've found that sometimes, not always by any means, Jadi dia ingin jelaskan dulu orang berpikir bahwa berpikir itu sama dengan tingginya IQ. Jadi orang yang kalau tingginya IQ, maka dia seperti dia harus lakukan apapun karena dia IQ-nya tinggi, jadi given ya gitu. Sementara kalau orang IQ-nya rendah, nggak bisa diapa-apain juga, percuma dia IQ-nya rendah, mau diapa-apain juga, mau berpikir juga, dia nggak akan berubah gitu. Nah inilah disebutkan policy. Policy itu kesalahpahaman orang dalam memahami sesuatu. Dan ini banyak disalah artikan ya. Orang berpikir IQ-nya tinggi berarti dia pintar. Belum tentu, karena IQ tinggi itu masih potensi. Tapi kalau dia nggak melatih tentang berpikir, jadi tidak selaras, tidak sama antara IQ tinggi dengan berpikir. sometimes people with high IQs actually turn out to be worse thinkers. And that's something we call the intelligence trap. And there are several aspects of it, and I'll just Nah, kemudian Edward Mono mengatakan tentang jebakan intelijensi. go through some of them. One of them is this, that if you have a high intelligence, you can take up any position on a subject and use your thinking to support that position. A nice argument, a nice rationalization to support that position. And the better able you are to do this with a fluent argument, the less you actually see any need to explore the subject. So you get locked into one particular view. Another aspect is that your status, your self-image, your peer image depends on being right, and therefore you won't open your mouth until you really are right. So you tend to be less creative, less provocative, less willing to explore. Another one is that you have a very fast mind, you take a little bit of information and immediately you jump to this conclusion. Someone with a slower mind may have to take in much more information and then finds it's something quite different. Another aspect of the intelligence. Jadi yang cerita orang IQ tinggi bahwa biasanya malas berpikir karena dia merasa IQ yang tinggi gitu. Bahkan cenderung banyak lebih membela diri dibanding tentang kebenaran suatu fakta ya, gitu. Tapi orang yang kedua, ada orang berpikir terlalu cepat gitu. Dia tidak memahami data dengan baik, dia langsung buat kesimpulan. Nah, ini juga masalah. Jadi policy itu ada orang yang berpikir cepat, ada orang yang merasa bahwa IQ tinggi artinya pintar, dan itu tidak sama sebenarnya. Trap is that you get more immediate achievement from proving someone else wrong, because that's immediate and it shows you're superior. So many of the best minds get into the mode of just using it to attack, to criticize, to prove something wrong. Nah, pengalaman Edward Bono, orang IQ tinggi cenderung egonya tinggi, dan karena nggak mau direndahkan, karena IQ tinggi, dia cenderung menyerang orang dengan argumen-argumen dan berbagai macam dalil. Karena dia fokusnya pada pembelaan diri, bukan tentang kebenaran sebuah fakta atau sebuah fenomena. If we look at thinking as a skill, let's have some suggestions as to what we ought to do about a skill. Let's look at skills in other areas: cooking, riding a bicycle, driving, playing tennis, skiing. What do we have to do about skills in general? Let's have some suggestions. Someone sitting right in front, what do you have to do about skills? You have to practice them. You have to practice them. Another suggestion? You have to read or in some way gather information about it. Gather information about it. Something else? Over there, yes? You've got to concentrate on it. You've got to concentrate. I think the key thing is you've got to pay attention to it, practice, maybe test it, maybe pick out faults, but I would really say pay attention to it. So if we look at thinking as a skill, we ought to pay attention to it. We ought to perhaps look at it directly, rather than just say it should happen while we're doing other things. Nah, jadi Edward yang ceritakan skill itu kayak berenang, kayak memasak dan sebagainya. Kita harus penuh perhatian, mentesnya, mencobanya, melatihnya, dan dari ke hari kita mencari ide agar skill kita makin meningkat ya. Jadi sekarang kita lanjutkan materi terakhirnya ya. Dari pembahasan tentang thinking as skill ya. Thinking area in schools in some countries, they are teaching thinking, the thinking program I was involved in developing, quite deliberately. In Venezuela, we've trained, or there will have been trained, 100,000 teachers, all of whom are teaching thinking directly as a skill.
Now, the biggest effect of that, the biggest change we get there, is the following. That the self-image of the pupil, instead of being a self-image of I am intelligent, or conversely, I'm not intelligent, therefore not interested in school, that's a very defensive one. It means I must prove I'm right and so on. And the change they notice there is the youngsters get an image of being I am a thinker. Nah, ini Edward Bono mengajarkan ke banyak orang tentang berpikir. Dan salah satunya ngajar ke Venezuela, ada berapa 100.000 guru. Dan salah satu yang menarik adalah mereka mentransformasi dari saya pintar, saya intelijen, gitu, menjadi saya adalah pemikir. Nah, kalau pemikir itu salah nggak jadi masalah, gitu. Karena pemikir itu dia menjadikan satu kejadian itu proses, gitu. Proses, gitu. Dan pemikir tuh tidak benar, tapi kesalahan dia menjadi pemicu untuk kebenaran berikutnya, gitu. And that's very different. This person is willing to try, willing to listen to others, willing to think about things. This person is defensive. I must be intelligent, I must be right, I must do all these things. And that's the biggest change, the willingness to do things. Now, what sort of things do they do? Well, there's some very simple exercises, one of which we're going to try in a moment. And these are really attention-directing exercises. Now, you may remember that I said one of the problems with highly intelligent people is they take up a position and they use their thinking to support it. And this happens across all ages, young, old, adults. To get round that, we introduced something called the PMI. PMI simply means that you look in the plus direction. What are the plus points you see? You look in the minus direction. And you look in the interesting direction. Nah, kemudian Edward Bono membandingkan juga orang-orang intelijen menganggap dirinya IQ tinggi, dia tends untuk malas berpikir, tends untuk menyalahkan orang, tends untuk memastikan bahwa dirinya benar, dan dia menggunakan apapun untuk menyerang orang, karena dia sudah diklaim bahwa dia orang pintar, orang intelijen. Menariknya, kalau orang memikir, dia mau bekerja, mau memikirkan, memproses, mendengarkan orang, dan sebagainya. Dan Edward Bono mengajak orang untuk melatih setiap fenomena dengan yang disebutkan PMI. PMI itu melihat dari sisi plusnya apa, sisi minusnya apa, dari sisi yang menarik apa, gitu. Dan ini ada latihan-latihan dalam kita melihat fenomena. Jadi karena dengan cara ini kita berpikir. Jadi inilah proses berpikir yang dilatih. Jadi kalau lihat fenomena kejadian, kayak ini kejadian plusnya apa nih? Apa nilai tambahnya? Apa nilai kurangnya? Apa yang menarik dari semua itu? Dan ini latihan PMI namanya. And see what you see. When you've seen all these things, what you see there, what you see here, what you see there, then you take your decision on the whole situation, rather than making up your mind and using your thinking to support it. In your groups, I'm going to give you something on which... Maksud Edward daripada kita mempertahankan intelijen kita, kemudian membuat kesimpulan dan mendukung bahwa kita pintar dan sebagainya, lebih bagus kita lihat plus minus dan apa yang menarik. Nah, kemudian mereka dites. Salah tesnya adalah bagaimana kalau orang menandai dirinya sebenarnya lagi happy, jangan menaruh namanya badge ya, kayak badge sih kalau kita OSIS dan sebagainya itu menaruh tanda bahwa saya lagi bad mood, saya lagi marah, saya lagi apa menariknya dari ini. Nanti dia akan di-tag apa plus minusnya dan apa yang interest. To do a PMI. You've got to do the whole lot, the plus, minus, interesting. You don't know what I'm going to ask you. And the thing I'm asking you to do it about is this. There is a suggestion that everyone should wear a badge showing his or her mood. We call it a mood badge. Everyone should wear a badge showing his or her mood. I'll repeat that we should all wear badges showing our moods. So discuss that in your groups, and then I will ask for the PMI. Nah, biasa nih kalau di kelas kita diskusi dan kita bisa diskusikan juga di grup dan sebagainya. Jadi melihat sebuah fenomena, lihat dari sisi plus, dari sisi minus, dari sisi yang menarik apa. All right, let's see what you've got. Let's have from the front group sitting here.
I want some of the minus points only. Yes? You would have to carry a lot of badges around with you. You'd have to carry a lot of badges. Yes? You'd have a load of holes in your lapel. You might have a load of holes in your lapel. Another minus point? You might have a certain amount of dishonesty of people showing what they wanted people to see. Yes, what way of deceiving people. All right, let's now have some interesting points from the group at the back at that corner. Do people really like to show their moods to other people? Yes, is it an advantage, or all people the same in it, all these things, yes? Where would you wear them? If you were in a car, would you put a sticker on the front of your car? Yes, okay. Let's have some more interesting points from the, over there, the group over there, yes? The lady... What kind of badge you'd wear to an interview? What sort of badge would you wear to an interview? Yes, very good, very interesting. What sort of badge would you wear to an interview? All right, let's have some plus points now, and plus points we'll have the front group on this side. Plus points for the idea. You'd be able to avoid people that were in bad moods. You could avoid people in bad moods. Some more plus points? Badge manufacturers would make a lot of money. Badge manufacturers make money. Okay, any other plus points? Gentleman in front here. The people who were in a good mood could go around cheering up the people who weren't in such a good mood. Yes, all right. Finally, any other interesting points we haven't yet had from anywhere? All right, the girl in the middle of the second row over there. What people would wear in the bar. What people would wear in the bar. Okay, where would you put your bag? Nah, kemudian mereka memberikan ide apa yang menarik, apa plusnya, misalnya plus orang-orang yang moodnya lagi moodnya lagi bagus bisa menghibur orang lain, itu plusnya dan sebagainya. Yang menarik adalah itu akan bisa mendatangkan keuntungan bagi penjahit atau itu karena ada mood bahagia dan sebagainya. Dan ini semua target dari Edward Bono pelatihan ini adalah membangkitkan pemikir, memproses sebuah data dan mengeksplorasi dengan dalam itu. All right, fair enough. Now, of course, the key point about it is not only to do it when you're in doubt, but to do it when you're absolutely sure something is a good thing, a bad thing, and so on. In other words, to get that exploration of thinking instead of just reach a decision and use your thinking only to back it. It's the exploratory quality of thinking, then reach your decision. Now we've come to the end, and I'll summarize what we've been talking about, what I've been talking about in this exercise. And the first point is that thinking is a skill. I think that's the most important point of all. Because once we accept thinking is a skill, we can try and do something about it, we can pay attention to it, we can practice it, we can gain confidence in it, as indeed a juggler gains confidence in juggling. The second point is that a high IQ is not enough, and indeed that sometimes, not always, sometimes people with a high IQ actually are less effective thinkers because of what I call the intelligence trap. That's the second point. The third point, and it's a curious one, is that on the whole we need to think more slowly. One of the reasons most people get the bottle and basin problem wrong is they think very quickly. They think, well, the water above, the water underneath doesn't make a difference, so the level stays the same. Really need to think pretty slowly, moving from point to point. What have we got here? What have we got there? What have we got there? And the fourth one is the one I've just talked about, a practical, simple exercise, the PMI, which you can go through yourself, or you can ask someone else to go through if they immediately attack your ideas or something. You say, okay, let's do a PMI on it, plus, minus, interesting. So we're looking in general at thinking as a skill, something we can... Nah, tadi summarize, pertama adalah thinking adalah sebuah keterampilan. Berpikir adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih, dieksplor lebih dalamnya untuk menumbuhkan kita. Yang kedua, IQ tinggi bukan berarti memikir tinggi. IQ tinggi bisa berarti dia punya bahan untuk menjadi cerdas, tapi kalau tidak dilatih, dia sama saja dengan IQ yang rendah. Jadi itu masih potensi. Yang ketiga adalah tentang berpikir lambat, berpikir step by step, memahami kejadian kayak tadi air yang levelnya gitu. Ya yang levelnya ternyata lebih rendah ketika semua barang yang di atasnya ditaruh ke bawah. Dan keempat itu tentang PMI. Jadi mengeksplorasi di mana kita berdebat. Nah, ayo kita lihat sisi plusnya apa, sisi minusnya apa, sisi menariknya apa. Kemudian kita membuat sisi Practice, we can pay attention to, we can do something about, and even if we use some pretty simple operations, they can in the end make quite a big difference. Now in the
Oke, itu tadi pembelajaran dari Edward de Bono. Jadi Edward de Bono ingin menjelaskan pertama yang paling penting dari semua pembelajaran tadi adalah thinking is a skill. Skill means artinya kita bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya menumbuhkan, memastikan bahwa proses itu menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih produktif, lebih kondusif pada pertumbuhan kita. Dan kita akan explore ini lebih dalam di dalam komunitas kita. Karena tugas kita adalah memastikan bahwa kita pertama tidak berpikir terlalu cepat, kita lebih cerdas dalam memahami sesuatu, dan kita lebih paham bahwa eh, berpikir itu kadang-kadang is okay, salah, gitu. Tapi kita terus keep growing, keep mencari hal-hal terbaik. Nah, sekarang kita bertanya, apa itu berpikir sebenarnya? Yuk kita lihat gambaran NLP tentang berpikir, karena nanti berpikir nanti hubungannya dengan perilaku. Kita lihat ada input itu dari external event, masuk lewat indera kita, pengecapan, penciuman, dan sebagainya. Kemudian difilter, karena data yang masuk di kita itu bisa 2 juta bit per detik. Jadi kita punya kemampuan filter. Filternya kalau nggak mengeneralisasi, mendistorsi, atau mendelation. Inilah filter alami. Konon katanya orang yang tidak punya filter ini mereka autis. Maka cenderung melihat ke atas. Nah, tantangannya cara kita memfilter sesuatu bisa jadi mengkayakan informasi atau justru malah membonsai informasi. Celakanya kalau yang dibonsai adalah informasi penting. Nah, kemudian cuma cara kita mensaring itu yang dimasukkan dalam strategi berpikir. Misal gini, kita ada orang dapat surat PHK. Kemudian dia mengeneralisasi karena bacaan yang dia buat sehari-hari adalah bacaan tentang orang hancur PHK, banyak utang dan sebagainya gitu. Dan akibatnya data itu kemudian dibuat namanya internal representation atau kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara yang diproses dalam pikiran dia, diproses juga di dalam internal dia, dan akhirnya menghasilkan kondisi mental. Kalau hasil kesimpulan sementaranya bagus, kondisi mentalnya bagus. Secara fisiologi, dia mendukung orang yang kondisinya mental bagus, misalnya dadanya lebih musung, lebih bahagia, dan sebagainya. Tapi hasil koordinasi antar kesimpulan, kondisi mental, fisik kita menghasilkan namanya tindakan. Jadi tindakan itu artinya kita sedih, kita bahagia, kita positif, itu adalah behavior kita. Termasuk belief tadi. Gitu. Nah, tantangan kita ada justru di prosesnya. External event itu kita nggak bisa apapun. Internal representasi internal itu hasil dari proses berpikir kita. Nah, jadi di mana dibilang sebut strategi berpikir adalah strategi kita memproses data dari external event. Bagaimana kita mensaring informasi, bagaimana dipadukan dengan belief yang lama agar menghasilkan representasi internal atau internal representasi yang powerful sehingga membuat pertumbuhan pada hidup kita. Dan ini strategi berpikir dan itu yang kita lakukan berulang-ulang. Kita explore lebih dalam agar kita makin terampil memproses data. Orang yang takut sama orang yang berani. Perbedaannya di proses berpikirnya. Sama dengan orang fobia dengan tidak. Perbedaan di proses berpikir. Menginterupsi proses berpikir akan menginterupsi kondisi mental kita dan juga menghasilkan tindakan yang berbeda. Maka perjuangan kita nanti di proses berpikirnya. Karena eksternal event tidak bisa kita intervensi ya gitu. Karena dia datang begitu saja di luar kan gitu sebenarnya. Walaupun kita bisa menghindar tapi kita tidak bisa menghindar 100%. Namanya eksternal event bisa datang begitu saja. Nah, sekarang ada satu strategi yang kita sebut dengan fundamental frame. Nah, fundamental frame inilah yang kemudian menghasilkan inovasi-inovasi termasuk disrupsi. Disrupsi itu membuat industri yang tadinya berjalan bagus seperti pager dan sebagainya kemudian hancur karena ada handphone Android dan sebagainya gitu. Ya. Dan fundamental frame ini sebenarnya menjadi cara berpikir orang, salah satu strategi berpikir orang untuk menghasilkan produk baru gitu.
ide fundamental frame ini saya mulai dari kisah sang eh, cucu mantu Rasulullah gitu, mantu Rasulullah, eh, apa Nabi Muhammad ya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang non Muslim yang ikut sini, dan Muhammad punya punya mantu sekaligus keponakan namanya Ali bin Abi Thalib, dan dia termasuk orang yang sangat cerdas, dan hampir semua masalah dia menjadi pemutusnya, pemikirnya, dan menjadi problem solver. Ada kisah kasus menarik. Ada seorang wanita suka dengan seorang pemuda, cuma pemuda ini sangat alim ya gitu. Jadi dia ingin ngajakin berzina gitu. Tapi pemuda itu nggak mau. Akhirnya si wanita itu kesal, kemudian dia memfitnah, kemudian melaporkan pada raja waktu itu masih Umar ibn Khattab ya, Amirul Mukminin pada waktu itu, dengan menunjukkan saya diperkosa oleh si pemuda ini. Ini buktinya. Dia menunjukkan apa baju dan celana dalamnya yang ada bercak-bercak putih. Maka dia ingin menanyakan itu sebuah rumah. Ini kita bicara di zaman dulu yang belum ada penelitian canggih sekarang. Dan Umar melihat dipanggil pemuda itu, ditunjukkan buktinya, hampir pemuda itu mau dihukum, kemudian dia ya Amirul Mukminin, raja lah gitu ya, gitu. Adil lah gitu, jangan kamu terlalu cepat tadi selalu pikir, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Umar bin Khattab berhenti, kemudian berpikir, coba panggil Ali bin Abi Thalib kembali. Ali bin Abi Thalib selalu dipanggil kalau ada masalah pelik gitu. Dan kemudian ditanya, "Eh, Ali gimana pendapatmu kondisi ini?" Ali bin Abi Thalib kemudian berpikir, dia lihat warna putih di buktinya kan gitu. Cuma kembali ke fundamental thinking atau fundamental frame itu gini, melihat semua aksesorisnya lupakan, dia melihat kata putih. Apa saja yang bisa membuat celana dalam itu putih? Oke, satu sperma mungkin. Ada lagi nggak? Ada lagi, Ali mulai memikir, oh telur juga ada putih telur kan, putihnya mirip gitu. Kemudian apa yang dilakukan Ali bin Thalib? Kemudian dia mengambil air panas. Kemudian ditumpahkanlah air panas ke bukti yang ada gitu. Dan ternyata dia menggumpal ketika dicium itu bau telur. Jadi bukan sperma gitu. Ali bin Abi Thalib kemudian mengancam wanita itu, coba jelas kamu ini telur. Kemudian diancam dan kemudian ditanya, kalau kamu ngaku hukuman kamu tidak seberat kalau kamu tidak ngaku. Ini kalau bisa kamu terbukti. Akhirnya dia ngaku lah. Ini telur. Apa proses berpikir? Ali berpikir tentang fundamental crime. Jadi fundamental itu dia oke putih bisa apa aja. Itu langsung terjadilah itu. Dan ini sama dengan hotel. Hotel itu kan terdiri dari bangunan, terdiri dari kamar, terdiri dari semua hal lah, aksesoris bangunan, kolam renang dan sebagainya. Pertanyaannya adalah sebenarnya hotel itu apa? Fundamentalnya apa? Hotel itu ternyata kalau kita telusuri fundamental, fundamentalnya adalah akomodasi. Orang datang keluar kota, ada tempat menginap yang aman, dan ada hal lain tentang hotel misalnya untuk relaxing itu oke. Untuk satu kondisi bisa betul, tapi kondisi lain yang paling fundamental apa? Dia akomodasi. Nah, apakah akomodasi harus gedung-gedung yang tinggi segala dengan kamar banyak atau tidak gitu? Nah juga sebenarnya gitu. Akomodasi yang paling penting untuk sebagian orang yang paling fundamental adalah ada tempat tidur, ada dia bisa beristirahat dengan nyaman gitu, dan bisa dekat ke tengah kota dan sebagainya. Maka timbullah Airbnb. Airbnb adalah sebuah sebuah bisnis yang bekerja sama dengan rumah-rumah yang kamar-kamarnya tidak dipakai gitu. Dan orang bisa ngamar di situ, kemudian bisa tinggal dan dicari tempat-tempat yang dekat kota gitu, sehingga gitu terjangkau kemana-mana, dan orang bisa nginep di situ dengan biaya yang lebih murah karena kata kuncinya dia ngambil yang paling fundamental. Begitu juga dengan Uber. Pertama kali ya sebelum ada Gojek dan sebagainya. Uber itu kan hasilnya kalau kita ingin punya perusahaan taksi gimana? Oh harus punya kendaraan, harus punya ini, punya itu, punya kantor dan sebagainya. Hmm, gitu. Tapi fundamentalnya apa? Fundamentalnya mengantarkan satu titik menuju tempat yang lain. Gitu. Itu fundamentalnya sebenarnya. Maka kemudian dipilihlah, oke,
Berarti kan tidak harus punya sendiri gitu. Untuk bisa punya kendaraan gitu. Maka dibuatlah Uber. Uber dan Airbnb adalah sebuah industri dibangun dengan memikirkan ke paling fundamental, kemudian dari situ dia tumbuhkan menjadi sebuah pesaing baru gitu. Tentu Airbnb tidak bersaing dengan hotel-hotel bintang 5 yang orang ke sana lebih untuk relaxing dan sebagainya. Bukan itu. Airbnb lebih kebutuhan fundamental. Begitu juga hadirnya Carrefour. Awalnya Carrefour hadir itu gara-gara dari tukang kebun, petani ataupun produsen untuk nyampe ke tempat retail itu butuh layer, butuh lapisan-lapisan. Akibatnya harganya menjadi tinggi. Maka kemudian hadirlah Carrefour dengan langsung bernegosiasi dengan produsen, gitu. Dan kemudian memutuskan jalur rantai distribusi yang panjang. Tentu setelah Carrefour, itulah kembali. Namanya inovasi tidak bisa berhenti. Gitu. Dia harus lihat kondisi lapangan dan sebagainya. Maka kemudian turun pesaing baru dari Carrefour namanya e-commerce. Gitu. Dan e-commerce ini menjadi hal baru karena kembali dia berpikir fundamental. Apa sih yang paling penting dari sebuah transaksi? Adalah nyampainya barang dari satu titik ke titik lain. Berarti kan tidak butuh distributor, tidak butuh kendaraan yang besar dan sebagainya. Ya tinggal join aja dengan perusahaan kurir kan gitu. Sehingga hadirlah sekarang e-commerce gitu. Ya inilah tentang fundamental salah satu strategi berpikir. Jadi nanti kita akan banyak berbicara tentang strategi berpikir. Gitu. Strategi berpikir untuk mengembangkan inovasi. Jadi membuat sebuah fundamental frame. Elon Musk berpikir tentang aki mobil. Aki. Aki itu apa? Ketika diproses aki itu biaya operasionalnya, biaya pembuatannya sekitar $60 ya. Gitu. Sorry, $600. Kemudian Elon Musk kemudian membongkar lagi. Oke, aki itu apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menghubungkan listrik dari satu titik ke titik lain gitu. Dan dia menyimpan listrik kan di situ sebenarnya. Nah, komponennya apa aja? Maka kalau komponen ini kita beli di tempat lain, harganya berapa? Maka ketika komponen-komponennya disatukan, dibeli secara retail, totalnya cuma $80. Dia jauh di atas $600. Maka dia ambil itu, dia rancang kembali dengan rancangan dia memastikan bahwa komponen-komponen itu bisa berfungsi untuk menyimpan listrik. Jadi dengan cara itu operasional produksinya menjadi lebih murah. Maka dengan menarik pada fundamental frame. Jadi uh, kembalikan pada fundamental frame, tumbuhlah dari situ. Dan itu salah satu strategi kita. Baik, kita lihat sekarang. Ini adalah puzzle yang sering diberikan di tahun 90-an. Dulu Republika logonya ini. Dan kalau mau jadi manajer, disuruh mikirkan ini. Ini PR-nya sederhana. Tariklah 4 garis tanpa menarik pensil Anda, tanpa menarik pena kita. Yang terhubung dengan semuanya. Kalau kita gunakan cara biasa, tidak mudah. Karena nggak ketemu. Maka kita mulai berpikir tentang fundamental frame. Apa sih fundamentalnya? Yang penting terhubung. Apakah garisnya harus lurus? Enggak juga. Garisnya boleh melebihi, boleh apa yang penting terhubung gitu. Maka kemudian muncullah jawaban puzzle itu seperti ini. Gitu. Jadi, dan ini pun sebenarnya masih lurus, tapi bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Yang penting adalah jangan terjebak pada aksesoris sebuah aturan. Gitu. Jadi, kalau bisa kita terobos, selama tidak ada aturan, teroboslah itu. Gitu. Dan akhirnya timbullah jawaban itu. Jadi titik temunya ada ketika titik perubahannya terjadi ketika aturan lama yang sebenarnya imajiner, yang tidak ada, itu bisa diterobos. Dan ketika itu diterobos, jadilah sebuah solusi yang out of the box. Ini sebenarnya cara berpikir lateral juga. Jadi memikirkan fundamentalnya, kemudian berkembang dari situ. Ya, Bapak Ibu. Dan ini menjadi bahan dari Bali Solution. Bali Solution itu sebenarnya bila ada satu masalah, apa masalahnya, get clear kenapa ini terjadi, gitu. Kemudian bagaimana solusinya, gitu. Solusinya adalah kita gunakan sumber daya dan bila sumber daya kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, berkreasilah, berpikirlah dengan cara berbeda.
agar menemukan langkah berbeda. Ketika bertemu baru next-nya apa? Bagaimana menerapkan, memastikan bahwa ide ini terterapkan dengan baik dengan tantangan yang kita hadapi. Dan ini tentang balik solution. Jadi kita kalaupun membaca sesuatu gunakan ini. Misalnya hari ini kita belajar nih tentang thinking a skill. Maka kita bongkar juga apa itu thinking a skill. Kenapa ini penting? Bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan kita, dalam tantangan kita, dan apa selanjutnya yang bisa kita bawa pemahaman ini dalam kehidupan. Kalau kita menggunakan ini di dalam apapun, dalam mengeksplor sesuatu, kita cenderung melihat masalah sesuatu apapun tidak hanya berwarna berwacana saja, tapi sebuah kejadian itu bisa jadi bahan kita untuk menyelesaikan apapun tantangan kita hadapi. Oke, nah kita hari ini belajar di Bali Solution. Besok Selasa kita belajar lagi tentang fundamental critical thinking. Berikutnya kita akan bertemu offline. Untuk yang tidak offline, yang di luar kota mau datang boleh. Yang nggak boleh mudah-mudahan nanti mereka ikut karena di grup kita ada saling belajar dan mengajarkan. Maka yang ikut di tanggal 23 kalau tidak salah kita akan ikut, kemudian kita akan minta mereka mengajarkan ulang apa yang diajarkan sudah ketika mereka bertemu. Ketika bertemu secara offline. Sehingga ilmunya akan sekali mengalir, dan di grup ini kita berharap Bapak Ibu saling berbagi ilmu, saling sharing, ajak orang, dan yuk kita buat Indonesia lebih baik, lebih cerdas. Kita sudah lama tinggal dengan sumber daya alam yang melimpah, tapi hidupnya tidak makmur. Kan ini sebuah keanehan sebetulnya. Harusnya sebuah anomali, sebuah fenomena ya gitu. Lim Kikiangi pernah katakan Indonesia tuh harusnya kalau nggak nomor satu, nomor dua. Sesial-sialnya nomor dua. Negara termakmur. Tapi mengapa tidak makmur? Ya, karena kita tidak punya kecerdasan yang cukup mengelola sumber daya alam yang begitu besar. Jadi ibarat orang meninggal di lubung gandum ya. Dan ini sebenarnya kita. Dan kita keluar dari situ, bangsa Indonesia keluarlah dari kondisi itu dan kemudian masuk ke kondisi yang lebih cerdas gitu. Dan kita punya sejarah Andalusia ya yang pernah menghasilkan barang-barang luar biasa gitu. Dan kita ingin bangun negeri seperti itu. Negeri di mana orang-orang sibuk dari waktu ke waktu menemukan sesuatu, berlomba untuk menemukan solusi bagi kehidupan masyarakat, membuat kehidupan masyarakat lebih baik dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, ini sesi kita, semoga bermanfaat dan eksplor lebih dalam apa yang sudah kita pelajari, dan pastikan Bapak Ibu terus berpikir, melatih berpikir, karena bukan hanya manfaat buat Bapak Ibu, manfaat buat keluarga, manfaat buat lingkungan, manfaat buat bangsa ini. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.